Persebaya Surabaya terus menunjukkan komitmen mereka untuk mencapai performa puncak dalam persiapan menuju Liga 1 musim depan. Melalui akun Instagram resminya, Persebaya Surabaya memberikan update terbaru mengenai metode latihan intensif yang tengah dijalani oleh para pemain mereka. Salah satu metode yang cukup menarik perhatian adalah Bronco Run Test, sebuah tes fisik yang dirancang untuk mengukur kemampuan aerobik pemain. Latihan keras diselingi dengan tes fisik menjadi rutinitas harian para pemain Persebaya selama menjalani masa pramusim di Surabaya. Dalam unggahan di Instagram, Persebaya menyebutkan, latihan keras lalu tes, latihan keras lagi lalu tes lagi. Demikianlah rutinitas para pemain Persebaya selama menjalani pre-season di Surabaya. Pagi ini dilakukan Bronco Run Test selain menu taktikal, untuk mengukur perkembangan kondisi fisik Bruno Moreira dan kawan-kawan. Gas terus rek, jangan kasih kendor. Bronco Run Test adalah penilaian lari aerobik yang intens, di mana para peserta harus menyelesaikan serangkaian shuttle run sejauh 60 meter, 40 meter, dan 20 meter dalam 5 set tanpa istirahat. Tujuan dari tes ini adalah untuk menyelesaikan semua set dalam waktu secepat mungkin. Menurut England Rugby, hasil dari tes ini dicatat setelah peserta menyelesaikan set kelima. Metode ini digunakan untuk mengukur ketahanan dan kekuatan fisik pemain dalam kondisi aerobik yang keras. Dalam konteks sepak bola profesional, Bronco Run Test telah menjadi alat yang populer untuk mengukur kondisi fisik pemain. Nicholas Chuff, dalam publikasinya di sportsessionplanner.com, menjelaskan detail tata cara pelaksanaan Bronco Run Test di sepak bola profesional. Tes ini berlangsung selama 15 menit dan membutuhkan 3 cone atau tiang serta 1 bola untuk peningkatan level latihan. Berikut adalah organisasi dan tata cara pelaksanaan Bronco Run Test menurut Nicholas Chuff. Sprint sejauh 20 meter lalu kembali ke titik awal. Sprint sejauh 40 meter lalu kembali ke titik awal. Sprint sejauh 60 meter lalu kembali ke titik awal. Ulangi langkah-langkah di atas sebanyak 5 kali tanpa istirahat. Dalam peningkatan level latihan, pemain dapat melakukan sprint sambil membawa bola. Latihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan aerobik, tetapi juga keterampilan dribbling dan penguasaan bola dalam situasi tekanan tinggi. Pelaksanaan Bronco Run Test di Persebaya Surabaya menunjukkan betapa seriusnya tim ini dalam mempersiapkan fisik para pemainnya. Dengan melakukan tes ini, pelatih dapat mengevaluasi kondisi fisik setiap pemain secara menyeluruh dan menentukan apakah ada area yang perlu ditingkatkan. Hal ini sangat penting mengingat sepak bola adalah olahraga yang menuntut kondisi fisik prima agar pemain dapat tampil maksimal di setiap pertandingan. Bronco Run Test juga memiliki beberapa manfaat lain bagi para pemain. Pertama, tes ini membantu meningkatkan kapasitas aerobik, yang merupakan kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen selama aktivitas fisik berkepanjangan. Kedua, tes ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga pemain dapat mempertahankan performa tinggi sepanjang pertandingan. Ketiga, tes ini juga berfungsi sebagai alat motivasi, karena pemain dapat melihat perkembangan fisik mereka dari waktu ke waktu. Selain manfaat fisik, pelaksanaan Bronco Run Test juga memiliki aspek psikologis yang penting. Tes ini menuntut konsentrasi tinggi dan ketahanan mental, karena pemain harus mampu mengatasi rasa lelah dan terus berlari tanpa istirahat. Ini mencerminkan situasi pertandingan di mana pemain harus tetap fokus dan gigih meskipun berada dalam tekanan tinggi. Persebaya Surabaya tidak hanya fokus pada peningkatan kondisi fisik pemain, tetapi juga pada aspek teknis dan taktikal. Selain menjalani Bronco Run Test, para pemain juga menjalani berbagai menu latihan taktikal untuk memperkuat strategi tim. Kombinasi antara latihan fisik yang intens dan latihan taktikal yang terencana diharapkan dapat menghasilkan performa optimal di lapangan. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, angkat bicara soal regulasi pemain U22 di BRI Liga 1 2024-2025. Seperti diketahui, PT Liga Indonesia Baru, LIB,
selaku operator kompetisi menerapkan beberapa aturan baru pada BRI Liga 1 2024-2025. Satu di antaranya adalah kebijakan memainkan pemain U22 sebagai starter minimal selama 45 menit. Masalahnya, Paul Munster sudah menyiapkan Tony Firmansyah yang masih berusia 19 tahun untuk musim depan. Sayangnya, Tony belum pernah bergabung dengan Persebaya sejak menjalani pramusim karena mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19. Munster mengeluhkan situasi yang mengganggu persiapan timnya ini. Saya sudah menyiapkannya, tapi salah satu pemain saya belum saya lihat, Tony Firmansyah. Sejak saya tiba, tidak ada di sini. Pramusim dimulai, dia tidak ada di sini, kata Munster saat menjawab pertanyaan bola.com. Kami mengadakan laga uji coba, anniversary game, latihan taktik, tapi dia tidak ada di sini. Jadi bagaimana Anda bisa menerapkan regulasi di pemain U22? Dan ada camp pelatihan yang panjang untuk para pemain muda, ujar Munster. Persebaya sudah memulai agenda pramusim sejak 15 Juni 2024. Dalam masa itu, mereka masih terus gencar menggelar latihan secara reguler menjelang Liga 1 2024-2025. Ditambah, tim asal Kota Pahlawan itu sudah melakoni 3 laga uji coba yang hasilnya menang semua. Sayangnya, tak ada Tony Firmansyah selama hampir sebulan Persebaya menggelar agenda pramusim. Belum lagi, Persebaya akan melakoni TC selama 2 pekan di Yogyakarta mulai 14 Juli 2024. Tony kemungkinan akan absen mengingat dia perlu membela Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 yang digelar di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Seperti yang saya katakan, kami punya pemain lain dalam daftar pemain U22. Namun jika mereka menerapkan aturan tersebut, maka aturan tersebut harus dipertahankan. Mudah-mudahan Tony datang, karena usianya di bawah 22 tahun, ucap Munster. Jadi jika dia berusia di bawah 22 tahun, dia belum pernah ke sini selama 2-3 bulan, dan bagaimana dia bisa bermain? Dia tidak tahu taktiknya, kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Jadi bagaimana Anda bisa menerapkan aturan U22, jika pemainnya tidak ada di sini, imbuhnya. Munster sebenarnya memiliki sejumlah pemain lain untuk memenuhi regulasi pemain U22 itu. Masih ada winger Alvan Swaib yang kini juga menunjukkan peningkatan pesat bersama Persebaya. Di sisi lain, kondisi kebugaran Tony sebenarnya tak perlu dikhawatirkan karena dia membela Timnas Indonesia U19. Hanya saja, dia yang masuk rencana Munster akan memiliki waktu sedikit untuk beradaptasi dengan musim baru Persebaya sebelum Liga 1 dimulai. Persebaya Surabaya dikabarkan bakal absen mengikuti ajang pramusim Piala Presiden 2024, fokus jalani pemusatan latihan. Seperti diketahui, ajang pramusim Piala Presiden 2024 dipastikan akan digelar. Tak tanggung-tanggung hadiah turnamen itu dikabarkan mencapai 5 miliar rupiah. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir. Meski berhadiah fantastis, salah satu tim besar asal Jawa Timur yaitu Persebaya Surabaya dikabarkan bakal absen. Hal itu seperti dilansir Surya.co.id dari akun fans Page Persebaya Fans 27. Tidak ikut? Persebaya tidak ikut Piala Presiden 2024. Turnamen tersebut mepet sekali dengan kompetisi Liga 1. Persebaya saat ini lagi fokus training camp di Jogja tanggal 15 Juli, 30 Juli. Kompetisi sesungguhnya adalah Liga 1, tulis akun Persebaya Fans 27.
Menilik unggahan tersebut, Persebaya ternyata lebih memfokuskan diri untuk menyiapkan tim dalam gelaran Liga 1 2024-2025 ketimbang mengikuti kompetisi pramusim. Sejumlah pertimbangan memang patut dipikirkan dalam keputusan ini, tak hanya dengan melihat total hadiah yang disediakan. Pasalnya resiko pemain cedera juga bisa saja menghantui jika Persebaya mengikuti ajang ini. Selain itu, jadwal mepet dengan kompetisi resmi juga tentu akan berdampak pada fisik para pemain nantinya. Patut dinantikan apakah Persebaya benar-benar akan absen di ajang pramusim, atau akan turut aktif. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir telah menyampaikan terkait kepastian gelaran Piala Presiden 2024 pada Rabu, 10 Juli 2024, malam. Kami akan menggulirkan Piala Presiden yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Insya Allah nanti pembukaan tanggal 19 di Jawa Barat, di Bandung, kata Erick Thohir, Rabu, 10 Juli 2024, malam. Mengenai detail peserta dan formatnya, Erick Thohir belum bisa menjabarkan. Nantinya, akan ada perwakilan dari PT Liga Indonesia Baru, LIB, yang akan menjelaskan hari ini, Kamis, 11 Juli 2024. Liga akan melakukan konferensi pers, detail kotanya di mana, jadwalnya seperti apa, terangnya. Namun, karena waktu yang sangat mepet, di mana sangat berdekatan dari kick-off Liga 1 2024-2025 pada 9 Agustus 2024 mendatang, pesertanya akan dibatasi. Karena waktunya sempit. Makanya kemarin dari Liga memilih beberapa klub yang akan ikut dalam turnamen pramusim ini, pungkas Erick Thohir. Kabarnya, tim yang akan ikut serta di turnamen pramusim ini adalah tim yang lolos lisensi klub. Tidak semua peserta Liga 1 akan diikut-sertakan. Bulan Mei 2024 lalu, Komite Lisensi Klub atau Club Licensing Committee telah mengumumkan tim Liga 1 yang dinyatakan lolos lisensi. Ada 8 klub yang dinyatakan lolos regulasi Liga 1 dengan status granted, yaitu Persebaya Surabaya, Bali United FC, Borneo FC Samarinda, Madura United FC, Persik Kediri, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSIS Semarang. Pihak Persebaya belum ada tanggapan apakah akan ikut serta dalam turnamen pramusim kali ini. Namun, sebelumnya Persebaya sudah merencanakan akan menggelar pemusatan latihan di Jogja sejak pekan depan. Juga melakukan uji coba menghadapi PSIS Semarang 4 Agustus 2024 mendatang di Stadion GBT dalam agenda launching tim.